Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran merupakan mukjizat sekaligus kemuliaan terbesar. Ia adalah firman Allah Ta'ala. Tetapi yang tidak banyak diketahui oleh umat Islam adalah bahwasanya Allah SWT akan menghapus Al-Quran dari semua lembaran mushaf dan dada para pembacanya, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat membacanya setelah hari itu, dan mereka tidak mengingat satu ayat pun. Akan tetapi, kapankah hal itu akan terjadi? Dan kenapa Allah SWT akan mengangkat Al-Quran? Apakah terjadinya hari tersebut sudah dekat? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Pada akhir zaman akan datang hari di mana manusia membuka Al-Quran, maka mereka akan menemukan halaman-halamannya kosong tanpa kata-kata, seolah-olah mushaf tersebut adalah buku putih. Maka mereka pun terkejut atas apa yang mereka lihat. Mereka akan mengambil mushaf Al-Quran yang lain, dan mereka menemukannya juga kosong tak berisi, seperti mushaf Al-Quran yang sebelumnya. Mereka pun terkejut dengan apa yang terjadi. Mereka berusaha untuk membaca Al-Quran dari hafalan yang telah mereka hafal, namun mereka tidak mampu mengingat satu ayat pun dari Al-Quran. Orang-orang berdiri dalam keadaan bingung dan heran. Mereka dapati bahwa Allah SWT telah mengangkat Al-Quran dari mushaf dan dada umatnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, "Aksiru tilawatal Qur'ani qabla an yurfa." Perbanyaklah kalian membaca Al-Quran sebelum Al-Quran itu diangkat. Maka orang-orang pun bertanya kepadanya, "Jika mushaf-mushaf tersebut diangkat, maka bagaimanakah dengan Al-Quran yang berada di hafalan orang-orang?" Ia menjawab, "Akan berlalu satu malam, lalu pada pagi harinya mereka menjadi fakir dan melupakan ucapan la ilaha illallah. Mereka juga masuk dalam perkataan jahiliyah dan syair-syair mereka. Hal ini terjadi ketika keputusan telah ditetapkan atas mereka." Maksud dari keputusan tersebut adalah yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. "Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun." Apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Hal ini akan terjadi setelah munculnya dabah, yang mana hal tersebut merupakan salah satu tanda kiamat kubra. Dabah akan muncul pada akhir zaman ketika akhlak manusia rusak dan ditinggalkannya syariat Allah. Dabah akan berbicara dengan bahasa manusia agar mereka paham perkataannya, dan dia pun memahamkan mereka. Akan dibedakan mana orang yang beriman dan mana yang kafir. Sampai ketika seseorang berjalan akan diketahui apakah ia termasuk orang yang beriman ataupun orang yang kafir di antara manusia. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia juga berkata, "Sesungguhnya Al-Quran yang berada di hadapan kalian ini hampir akan dihilangkan dari kalian." Ia pun kemudian ditanya, "Bagaimana hal itu bisa dihilangkan dari kami? Dan Allah telah menetapkannya dalam hati kami. Kami pun telah menetapkannya dalam mushaf Al-Quran." Ia berkata, "Akan berlalu satu malam, lalu apa yang ada di dalam hati akan dikeluarkan, serta apa yang ada dalam mushaf Al-Quran akan dihapus. Orang-orang akan menjadi fakir." Kemudian ia membaca firman Allah Ta'ala, "Wala in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila." Sungguh jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami. Akan tetapi, sebagian kita kadang bertanya-tanya, kapankah hal itu akan terjadi? Kapankah Al-Quran akan diangkat? Para ulama berkata, sesungguhnya pengangkatan Al-Quran tidak terjadi kecuali ketika tidak ada lagi seorang mukmin pun di muka bumi. Maka yang tersisa adalah manusia yang paling buruk, dan datanglah hari kiamat kepada mereka. Hal itu terjadi di akhir zaman, setelah terbitnya matahari dari barat, ketika tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Al-Quran pun akan diangkat dari dada manusia dan lembaran-lembaran mushaf. Itulah tanda bahwa kiamat telah dekat, yang mana Ka'bah telah dihancurkan, zina telah merajalela, serta maksiat-maksiat lain memenuhi seluruh muka bumi. Maka tidak ada seorang pun yang melaksanakan sholat dan puasa. Mereka berkata, "Kami mendengar bahwa nenek moyang kami mengatakan la ilaha illallah, tetapi kami tidak mengetahui sedikit pun tentang Islam, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapati hari kiamat." Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa akan ada zaman di mana tidak ada seorang pun yang akan mengatakan la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda,
Bada al-Islamu ghariban wa sa'udu kama bada'a ghariban. Fatuba lil ghuraba. Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Akan tetapi, mengapa Allah SWT mengangkat Al-Quran dan menjadikan manusia melupakan ayat-ayatnya? Sungguh Allah SWT cemburu pada agama dan ayat-ayatnya yang telah diturunkan untuk manusia. Ketika manusia mengabaikan Al-Quran dan tidak memahami kandungan ayat-ayatnya, serta tidak ada lagi seorang pun yang mengingat Al-Quran, maka Allah menghukum manusia dengan mengangkat mukjizat Al-Quran sampai hari kiamat terjadi. Rasulullah SAW bersabda, "Yukharribul Ka'bata dzu suwaiqatain minal Habasyah." Yang akan menghancurkan Ka'bah adalah seorang dari Habasyah yang dijuluki dzu suwaiqatain. Kemudian Allah SWT akan mengangkat Al-Quran dari muka bumi, maka tidak akan tersisa lagi ayat-ayatnya di dalam mushaf dan dalam dada manusia. Allah SWT cemburu sehingga tidak akan membiarkan Al-Quran di muka bumi tanpa faidah, serta tidak ada lagi yang mengamalkannya, maka terjadilah peristiwa ini. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk memanfaatkan adanya Al-Quran ini dengan membacanya, menghafalnya, serta mentadaburi dan mengamalkannya sebelum datang hari kepergiannya, sehingga ketika kita ingin membacanya, kita tidak bisa lagi. Semoga Allah SWT menjadikan kita bagian dari ahli Quran. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.